Assalamualaikum Mam, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Oke Mam, ini sekian kalinya tampilan aku ya dengan jilbab ini. Jadi jangan ada yang bosen-bosen. Kali ini aku akan ngebahas tentang pertanyaan udah terapi lama tapi nggak ada perubahan. Itu tuh masalahnya apa? Akan kita bahas, kita kupas dengan sedetail-detailnya di video kali ini. Jadi jangan sampai di skip karena ini penting banget buat para orang tua supaya terapi anaknya itu nggak sia-sia. Oke, tapi sebelum kita mulai jangan lupa pencet tombol merah subscribe, karena dengan pencet tombol merah Mam telah membantu aku untuk terus mengembangkan channel ini, dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai. Akan kita bahas apa aja sih penyebabnya, kok bisa terapi udah lama tapi hasilnya gitu-gitu aja, anaknya nggak ada perkembangan. Nah, ini biasanya dilakukan secara nggak sadar oleh orang tuanya. Beberapa kesalahan ini dilakukan nggak sengaja, nggak disadari sama orang tua. Nah, ini juga pernah aku alami, jadi aku share pengalaman ini. Oke, sebelum dimulai lagi ya, untuk disclaimer, aku bukan nakes, aku bukan dokter, aku bukan terapis. Aku hanya ibu dari anak berkebutuhan khusus yang share pengalaman aku pribadi sambil cari informasi-informasi yang aku punya dan aku share di video-video aku. Oke, yang pertama, kenapa ya terapi udah lama kok perkembangannya nggak maksimal? Kurang oke, anaknya masih begitu-gitu aja, nggak ada yang signifikan. Nah, kesalahan yang pertama yaitu biasanya terapi yang dilakukan itu metodenya nggak cocok sama anak kita. Jadi Mam, terapi itu tuh banyak macam. Oke ya Mam ya. Jadi gimana ya? Ada ABA dan yang lain sebagainya. Ini sih yang ngerti metode-metode terapi ini ya dokter sama terapis. Cuman aku kasih tahu secara garis besarnya aja. Jadi nggak semua jenis terapi itu bisa cocok and match sama anak kita. Nah, kita makanya harus tanya dulu, ini metode terapinya itu gimana, anak kita diapain, anak kita ngapain. Kita harus kritis. Aku pernah dimarahin sama dokter Ima karena aku dinilainya kurang kritis soal terapi anakku. Jadi harus kritis ya Mam ya, harus tahu, kita harus ngerti, harus dievaluasi. Kenapa kok anak saya udah terapi ini 2 bulan kok nggak ada hasilnya? Nah, itu harus dievaluasi, harus ditanya apakah metodenya cocok atau enggak. Selanjutnya yang kedua yaitu salah diagnosa. Aduh, ini sih ya sering terjadi. Seperti anakku, pertama L didiagnosa ADHD. Beberapa dokter diagnosa L ADHD. Terus L didiagnosa ASD, autis. Terus L didiagnosa hiperaktif, ADHD, disleksia. Terus terakhir L didiagnosa autis high function. Ini aku udah bikin videonya ya, klik di atas soal autis high function. Nah, jadi apa ya, salah diagnosa ini juga mempengaruhi perkembangan anak, terapi anak. Kenapa? Karena setiap anak itu diagnosanya apa, terapinya pun akan beda gitu. Anak autis terapinya apa aja, anak ADHD terapinya apa aja, anak yang cuma terlambat bicara terapinya apa aja. Aku udah pernah bikin videonya, terapi untuk anak autis bisa klik di atas, terapi untuk anak hiperaktif bisa klik di atas. Nah, jadi jangan sampai salah, kita harus kritis, harus diobservasi. Observasinya berapa lama? Tanya sama dokternya. Dok, observasi anak kita, emangnya anak sama dokter? Dok, observasi anak saya gimana hasilnya? Anak saya diagnosanya apa? Terapinya udah cocok belum?
Gitu. Oke ya Mam ya. Lanjut yang ketiga, anak nggak nyaman saat terapi. Ini ngaruh Mam. Karena setiap tempat terapi itu fasilitasnya itu beda-beda. Mungkin ada yang bikin anak nggak nyaman. Misalnya anak sukanya itu tempat terapinya yang warna-warni, yang ada gambar-gambarnya, yang full color. Sukanya anak seperti itu. Tapi di tempat dia terapi itu enggak, kayak kantor biasa, flat datar hidupnya. Bosen lah anak, nggak nyaman, akhirnya males kalau terapi karena menurut dia tidak menyenangkan. Itu juga mempengaruhi karena setiap kali dia terapi itu yang dirasakan itu, aduh, kayaknya gue mau belajar lagi nih, bakalan disuruh-suruh nih, karena situasinya memang gak membuat anak itu nyaman. Jadi sebelum mam memutuskan tempat terapi buat anak mam, itu dilihat dulu tempatnya kira-kira bikin anak kita nyaman atau enggak, jangan asal. Oke. Next, ini kadang tidak disadari ya Mam ya. Yang keempat yaitu jam terapi yang kurang maksimal. Pernah aku ada yang curhat ke aku, Mam anakku udah terapi 3 bulan gak ada perubahan. Sama sekali Mam gak ada perubahan. Aku tanya, anaknya terapinya udah seminggu itu berapa kali? 2 kali Mam terapinya apa aja? Ini Mam. 1 kali terapi berapa lama? 30 menit Mam. Aduh, terapi seminggu 2 kali udah gitu, sekali terapi cuma 30 menit. Kalau anaknya pada saat mau terapi nggak mudinya jelek, cuman 30 menit, itu baru mulai, dia baru moodnya udah baru bagus nih, dia masuk ke ruang terapi nih, males nih, ngamuk nih, ngambek-ngambek, ayo dibujukin, ngebujukin aja udah 15 menit Mam, 15 menit, 20 menit, akhirnya terapi yang maksimalnya cuma 10 menit kepakainya. 10 menit dikali 2 minggu, dikali 1 minggu 2 kali, cuman 20 menit. 20 menit dikali 4 dikali 3 bulan, kan gak maksimal, waktunya tuh pendek. Makanya setiap kali mam ke dokter itu ditanya, terapinya berapa banyak. Ini kalau anak saya menjalankan terapi seperti ini, kira-kira untuk dapat untuk merasakan apa ya, perkembangan yang signifikan itu kira-kira di anak saya terapi yang keberapa bulan. Anak saya 3 bulan terapi, kalau intensif ini seminggu 2 kali, kira-kira ada perubahannya enggak dok? Kalau misalnya oh ya mungkin agak ini nih, kalau misalnya memang bisa ditambah jam terapinya, minta tambah aja, nggak masalah, minta tambah yang 30 menit kita jadi 45 menit, 1 jam, atau bahkan L itu sekali terapi itu 2 jam, bisa 2 jam, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, gempor deh. Seperti itu. Jadi jangan gimana ya, ya harus pol-polan lah gitu. Emang harus kitanya harus kritis itu tadi gitu. Jangan terus ya diem aja, ya udah terapinya segitu, ya udah yang penting terapi deh anak gue. Nggak bisa gitu juga Mam, harus kritis itu tadi. Selanjutnya, fasilitas terapi yang nggak komplit. Nah ini kadangan aku lihat ada di beberapa tempat terapi atau bahkan di rumah sakit, karena nggak semua rumah sakit itu fasilitas untuk terapinya tuh komplit. Jadi kadangan nggak ada ruangan buat apa ya, lompat-lompat, manjat-manjat, terus prosotan yang kayak gitu. Nah fasilitas yang kayak gitu tuh kurang lengkap, padahal itu juga membantu anak dalam proses terapinya, karena dalam proses terapi ada itu, ada yang manjat, ada yang loncat, ada yang merosot, ada yang bergelantungan. Nah itu fasilitasnya itu nggak lengkap, itu juga harus diperhatikan ya Mam ya.
Nah, selanjutnya yaitu terapinya Jojong. Terapinya waktunya udah banyak, tapi masih aja nggak maksimal. Kenapa? Karena anaknya nggak dibantu sama obat. Ada beberapa dokter memang nggak ngasih obat ke anak, ya nggak masalah, mungkin memang anaknya saat itu nggak memerlukan obat, tapi ada beberapa kondisi yang kayaknya memang anaknya itu harus perlu obat. Seperti L kan anaknya hiperaktif, nggak bisa diem. Kalau dia nggak dibantu obat akan lama ya, jadi ngebujukin dia untuk terapi 1 jam, ngebujukin dia itu bisa 15 menit, atau kalau dia moodnya lagi jelek ya bisa setengah jam ngebujukin ya, akhirnya 30 menit sisa terapinya, kan gak maksimal. Nah, makanya harus dikasih obat, entah itu obat penenang atau apa gitu, supaya terapinya bisa maksimal, anak juga bisa konsisten terapinya, akhirnya terapinya itu bagus gitu. Jadi ditanyain, kalau misalnya anak kita nggak bisa diem atau apa, tanya ke dokternya, dok, anak saya ini perlu obat nggak sih dok? Kok kayaknya anaknya nggak bisa diem gitu. Jadi nggak ada salahnya juga untuk tanya. Oke, yang selanjutnya, terapi udah banyak, terapi terus udah banyak, udah dikasih obat sama dokternya, mam nih anakku dikasih obat sama dokternya biar tenang, jam terapinya pun udah banyak, udah seminggu 5 kali, sekali terapi bisa 2 jam, tapi kok masih gitu-gitu aja. Ada satu hal lagi yang kurang, mam, anaknya nggak dikasih multivitamin, suplemen, mood buster buat anaknya, itu penting, atau nutrisi di dalam tubuhnya itu kurang, karena kita nggak tahu asupannya itu, karena ada beberapa anak yang nggak mau makan sayur, nggak mau makan ayam, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, kan kurang. Jadinya nutrisi yang diperlukan sama otak itu akhirnya nggak maksimal, makanya harus ditambah sama multivitamin, suplemen, atau nutrisi lain yang diperlukan oleh tubuh. Kalau anakku itu aku kasih Kidsri sama Clover Honey, mam bisa klik di atas untuk review Kidsri dan Clover Honey. Terus kalau mau tahu reviewnya, testimoni setelah pakai Kidsri dan Clover Honey banyak yang berhasil, bisa klik di sini ya mam, harus ditonton wajib, harus dibantu ya mama ya. Jadi nggak cuma terapi aja, itu kan istilahnya pengobatan dari luar. Terus obat dari dokter, biasanya dikasih tuh obat penenang, itu untuk menenangkan anak kita supaya gampang diarahkan, gampang fokusnya. Tapi jangan lupa suplemen sama multivitamin itu adalah nutrisi yang dibutuhkan anak kita. Jadi ini yang nutrisi yang nggak didapat sama makanan-makanan lain itu ada di multivitamin yang anak kita minum. Kalau anakku kan Kids3 itu udah lengkap banget gitu, udah luar biasa, bahkan polennya itu nomor 2 terbaik setelah ASI. Jadi memang harus dikasih suplemen ya mam ya gitu, supaya memang hasil terapinya itu maksimal, jadi mam gak sia-sia ngeluarin waktu, tenaga, biaya buat anak mam. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu orang tua gak disiplin, gak konsisten. Ini nih yang suka terjadi, aku juga kadang suka gitu sih. Jadi kalau misalnya apa yang dilakukan di terapi ya kita lakukan juga di rumah gitu. Misalnya kalau ngambil sesuatu harus disuruh ngomong dulu baru dikasih. Nah, ini sulit sih mam ya, memang aku juga mengalami, aku masih PR ini. Nah, tapi mam juga harus sama-sama ngerjain, kita sama-sama ngerjain. Jadi apa yang dilakukan di tempat terapi kita lakukan juga di rumah, dan itu harus konsisten, harus disiplin, jadi supaya continue, berkelanjutan. Selanjutnya lingkungan gak support. Nah ini juga mempengaruhi, udah terapi udah banyak, dikasih multivitamin, dikasih obat dari dokter, terapinya udah gila-gilaan, kok masih gitu-gitu aja ya mah. Ternyata lingkungannya gak support. Nah si Ark ini harus diet, kudu diet, oke disuruh diet, tapi lingkungannya gak support. Begitu sampai rumah makannya jojo, nggak diet lagi, makan ini boleh itu boleh, nah bisa amburadul kan, itu salah satunya. Supportnya kurang bagus, support di lingkungannya kurang bagus. Nah ini yang terakhir, ini biasanya terlupakan sama para orang tua, dan aku juga sering pernah mengalaminya. Jadi tidak ada kerjasama antara terapis dan orang tua.
Nah, setiap kali terapi, itu selesai terapi, biasanya itu terapis akan ngasih laporan ke kita, report. Oh mam, anaknya udah bisa gini, anaknya belum bisa gini, anaknya harus begini, anaknya harus begitu. Ini diajarin ini, dilanjutkan ya mam ya, di rumah seperti ini ya mam ya, besok seperti ini ya mam ya, begini, begini. Nah itu komunikasinya harus baik, harus kerjasama. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, di tempat terapi melakukan apa, kita lakukan juga di rumah. Jadi anak itu konsisten, kita juga konsisten. Jadi anak tuh nggak lupa pada saat terapi tuh, pada saat nanti terapi lagi tuh dia udah hafal gitu, udah melakukan hal itu. Jadi bisa melangkah ke step yang selanjutnya supaya cepet gitu. Oke mam, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe karena subscribe gratis. Terima kasih. Assalamualaikum. Sarang yo.